Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Susan, hari ini kita diskusi tentang apa itu IoT. Hari ini kita namain, ini masih baru ya, baru ini first pertama kali kita namain IoT Talk. Saya Idam Masar, saya akan jadi host di sini bersama Mas Atok, Presiden PAI Asosiasi Otomotif Indonesia. Bapak boleh tahu perkenalan pertamanya dengan IoT kapan dan mulai kapan sih beralih dari automation ke IoT? Baik, terima kasih Pak Idam. Pertama saya menunggu seperti yang dibilang tadi. Sebenarnya waktu IoT itu kan sebenarnya di luar negeri itu sudah sekitar 2004-2005an, Pak ya. 2004, Jadi publikasi dunia ilmiah itu sudah ada gitu. Waktu itu saya masih penasaran di seputar embedded systemnya. embedded system. Jadi masih belajar microcontroller dan lain-lain. Waktu itu masih kuliah kan ya, di D3 di Jogja sana. Ketertarikannya waktu itu memang antara dua, automation, PLC, dan lain-lain sama embedded system. Nah, karena waktu itu masih berkisar di wireless sensor network gitu-gitu kan. Wireless sensor, Wireless sensor network. ya jaringan sensor Tapi di kabel, jaringan internal ya. masih lokal lah, Kalau radio seperti itu. radio, ya. Kemudian saya riset sendiri bersama teman-teman. Kita punya tim waktu itu, punya CV juga di Jogja waktu itu. bisnis radionya sama microcontroller. Microcontroller. Jadi kita punya CV di Jogja. Waktu itu emang saya karena sudah lulus, fokusnya ke riset sama di kerja juga di labnya di kampus. Tahun berapa tuh? Mulai 2007 saya lulus. Berarti udah 13 tahun ya. Iya. Waktu itu belum IoT namanya ya. Ya. Belum. Masih radio ya. Masih radio, masih seperti itulah, masih wireless seperti itu. Terus kayaknya belum dapat traksinya nih, gitu kan. Masih waktu itu CV-nya masih gabung Mbak, IT, software, terus database gitu-gitu kan, network. Nah, saya masuk ke embedded-nya. Jadi embedded udah tahu, IT-nya juga udah tahu, microcontroller juga udah tahu. Iya. Jadi karena belum ada traksinya, kita juga wah, yaudah deh kita banyak setir kemana nih. Waktu itu memang dari kayak supermarket seperti itu, kita bikin software, ya udah bikin software dulu. Sempat ketinggalan lah, sempat edel dulu lah gitu, belum ada traksi dan lain-lainnya. Jadi baru ngabisin biaya riset gitu kan. Terus saya kerja kan, sama orang tua, kalau kerja aja deh, jadi di sebuah BUMN seperti itu. BUMN saya di instrumen teknik, teknik instrumen, automation seperti itu. Cuma ternyata dari itu saya mutasi ke Jakarta. Lebih ke building automation, building maintenance lah. Building maintenance. Nah, di situ saya karena lanjut lagi sekolah di sebuah kampus swasta di Jakarta, saya ketemulah sama orang yang sama visinya kayak saya. Ngobrol-ngobrol, tertarik juga dia di wireless sensor ini. Wireless sensor juga masih belum IoT. Nah, itu mulai ada, ya udah lah, saya sendiri kan punya kenalan di UGM yang data center dan lain-lainnya. Teman saya waktu itu di UGM ngurusin data centernya. Dia request, yaudah tolong bikinin dong buat monitoring data center gitu. Monitoring data center. Tapi waktu itu belum ngerti ternyata sudah ada SCADA sama dan lainnya. Monitoring data center itu berarti yang dimonitoring infranya. Temperaturnya. Temperaturnya. Waktu itu baru temperaturnya Pak. Baru temperatur toh. Temperatur Pak. Apalagi? Udah itu dulu lo bikinin ya udah kita bikinin. Temperatur data center itu dimonitoring di cloud. Iya. Waktu itu pakai cloudnya UGM. Pakai cloudnya UGM. Nebeng maksudnya. Nebeng. Ya udahlah lo gue kasih akun gratis nih, ya udah kita di situ kan, web based gitu kan. Udah bikin prototipenya. Terus oke lah kita demoin di sana, tapi sepertinya manajemennya tuh itu tahun berapa tuh? 2011-12. Itu belum ada IoT. Belum. IoT belum muncul di Indonesia, belum muncul. Di luar negeri kayaknya udah ada. Makanya kita sudah ada nih sana. Kita kan ATM lah ya. ATM amati termodifikasi. Yang sudah ada itu di luar negeri udah ada. Amati termodifikasi kita bikin from scratch Pak. Jadi bikin PCB sendiri. AVR itu pakai AVR kan. AVR terus pakai modul radio RF gitu. RF 400 MHz gitu-gitu. Kita pakai itu. Udah kita bikin modul produksi sendiri. Waktu di Bandung produksinya. Prototype juga kita demoin. Yaitu masih sekedar
use case-nya simpel-simpel banget lah. Tasnya belum ada juga. Tapi masih wireless radio. Wireless radio. Internetnya pakai apa? Webnya UGM. Maksudnya akses internetnya pakai InHome gitu ya, Mas? Ya, model-model di dalamnya, di internal. Oh, internal mereka. Oh, ini masih test case. Betul. Project Belum. Jadi 2011 itu belum di Indonesia belum terkenal IoT. Belum banget, belum. Tapi sebenarnya di kampus-kampus sudah banyak yang bergerak untuk meriset tentang Betul. Kata-kata IoT di Indonesia mulai kapan berubah dari wireless radio? Oh, IoT nih. Kayaknya semenjak 2014 deh. 2014. Waktu itu memang bermunculan platform-platform gratisan. Kayak dulu aku ngomong ya apa ya? ThinkSpeak. Oh, ThinkSpeak. Terus ada lagi waktu itu saya pakai Cosm. Terus platform IoT gratis ya. Gratis. Terus connect ke cloud. Mikrokontrol langsung cloud. Terus saya nyoba banyak banget itu. Banyak mana ya? Tapi saya pikir gini, loh saya jual ini, terus user suruh pakai gratisan gitu kan? Ya. Sepertinya kalau privasi datanya kan nggak ada ya gitu ya. Saya mikir kenapa nggak bikin di Indonesia gitu kan? Ya udah waktu itu saya mulai bisa juga bikin sendiri, tapi karena di tengah-tengah tim saya, salah satu anggota tim saya ada yang dalam tanda kutip mengundurkan diri. Dia, bro gue anak saya baru lahir gitu kan, anak saya baru lahir nih, sepertinya aku harus bareng istri ngurusin gitu ya, ya udah pending lagi pak. Banyak banget pending, jadi sedap itulah waktu itu saya dari sebuah BUMN tertarik pindah ke ya udahlah gue cari ilmu lagi lah ke vendor SCADA gitu. Jadi poinnya adalah IoT itu dari awal adalah menarik data implementasi yang ada di bawah dinaikin ke cloud. Definisi IoT sendiri seperti itu gampangnya kayak gitu, jadi mengkoneksikan physical things ke internet. Physical things itu kayak temperatur tadi. Temperatur, mungkin perangkat kayak motor atau misalnya lampu dan lain-lain. Berarti home automation termasuk IoT dong? Bisa ya, bisa enggak. Enggaknya kenapa? Enggaknya karena ketika dia nggak pakai cloud dan ada gateway otomatis itu bisa bekerja pun, berarti dia bukan IoT. Oh, kalau dia tidak ke cloud, tidak menggunakan akses internet, itu bukan IoT. Bukan IoT. Jadi kalau misalnya aplikasi yang misalnya di pabrik hanya untuk internal, itu bukan IoT. Bukan IoT. Hanya sekedar monitoring di internal pabrik, walaupun dia pakai web based aplikasi, bukan IoT. Dia just web based. Web based interface udah. Jadi IoT itu berarti internet. Yap. Internet ke atas. Physical thing connect internet. Kalau sekarang sudah sejauh mana perkembangan IoT di Indonesia? Udah rame banget, penjualnya udah banyak, atau pembelinya udah banyak, atau semua orang masih development nih sekarang? Lebih rame developernya ya dibanding pemakainya. Oh, yang ngembangin lebih banyak. Lebih banyak. Yang pakai. Yang pakai. Karena yang pakainya belum ngerti. Iya, menurut saya sih karena kurang kesadaran atau kurangnya penetrasi edukasi dari si developernya. Nah, seharusnya kan kalau pasar tuh kalau kita sebagai inovator atau developer, kita kan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Ya. Karena masyarakat tuh nggak ngerti, oh ternyata pakai itu kok alatnya, atau pakai teknologi itu. Nah itu yang sebenarnya. Kan lagi pandemi, kalau lagi pandemi kan. Nah, mungkin waktu kondisi kayak ini ya waktu yang tepat sebenarnya. Tepat untuk sosialisasi. Betul, edukasi. Pembelinya jadi lebih banyak nih sekarang. Seharusnya seperti itu pak. Kalau seperti itu. Ada banyak itu sih. Apa aja nih yang barrier yang Mas Asto tahu yang sekarang lagi laku di IoT di market? Oh ya, ya saya sebagai salah satu arsitek di IoT di sebuah perusahaan dan teknologi itu saat ini kita banyak lebih ke pandemik apa sih inovasi untuk pandemik lah. Pandemik. Inovasi untuk pandemik kayak masker, deteksi masker, temperatur, lalu di record dan manajemen bisa view via mobilenya seperti itu. Betul, terutama untuk aplikasinya kebanyakan lokal aja kan, lihat temperaturnya kalau misalnya sudah kalau lebih dari sekian alarm atau apa gitu, nggak ke cloud kan? Cloud itu untuk recording aja dari sisi HR.
misalnya. Oh, detek orangnya juga. Detek fotonya juga, Pak. Oh, foto. Kebetulan, Fresh. Ada salah satu startup di Indonesia, lumayan terkenal di Bandung lah. Kita juga lagi menguji di office kita. Itu untuk deteksi masker, thermal sensor buat suhu tubuhnya. Jadi kita konekin ke door lock. Ya. Nah, door lock itu. Sebenarnya fitur defaultnya bukan itu, tapi kita pengen ada fitur itu, nambahin gitu. Nah, jadi kita connect ke door lock, jadi ketika suhunya melebihi 37 sekian, kita bisa setting sih suhunya thresholdnya. Tapi fungsi IoT ini sebenarnya menyelesaikan masalah masyarakat. Kemudian terutama karena akses internetnya sekarang sudah mulai bagus ya. Mulai banyak. Kalau dulu masalahnya radio karena akses internetnya juga terbatas. Iya, wifi 3G gitu aja kan. Lagi sekarang udah mau 5G ya. Apalagi kalau dari 5G internet optimisnya makin banyak harusnya. gedor gitu ya. Betul. Makin ramai. Iya. Terus sekarang kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk di IoT di industri kah, atau di rumah sakit, di building ya, rumah industri, building, apakah di kehidupan sehari-hari? Ya, sebenarnya kita perlu ngomong soal data, Pak. Tapi kita nggak ada itu ya. So far kalau ini ngomongin di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan, kalau menurut saya sih untuk personal use belum ya, Pak ya? Personal use belum. Belum. Saya malah di perusahaan sebelumnya, kemarin itu kayak misalnya smart home ya. Ya. Itu cuma gimmick marketing, Pak. Oh, gimmick doang. Gimmick marketing untuk meningkatkan nilai rumahnya. Oh, ada gitu. Gimmick untuk naikin rumahnya. Iya. Nggak dipakai juga. Sorry ya teman-teman ya, bukan bermaksud itu ya. Tapi ini ngomongin kenyataan ya. Sudah deploy sama tim, kita ngomongin ke user, gimana Pak itu? Ya sebenarnya kita pakai nggak apa-apa sih Pak. Loh, oke, berarti belum dibutuhkan dong gitu. Jadi pengen tahu aja. Penasaran, sekedar penasaran. Oh gitu ya udah. Berarti kalau kita jual itu ke developer. Oh, ke developer. Bukan ke user. Kecuali dia gig ya, cuma ngoperasi sendiri. Ya udah kita jual, lo yang itu dia yang masang gitu. Biasanya, tapi yang gig kan dikit kan, gitu. Makanya masyarakat butuh nggak butuh? Butuh ya. Oh berarti belum butuh nih kalau saya. Itu kalau personal berarti belum kan. Personal belum. Terus kalau misalnya pertanian, itu kalau bisa yang greenhouse, yang gede gitu. Oh, greenhouse yang gede, yang apa, yang misalnya hidroponik dia punya ada rumah sendiri yang gede gitu, khusus pengembangan hidroponik kayak gitu. Nah itu kan bisa. Berarti yang farming yang high tech lah ya. Baru bisa dari sisi modal dia siap. Nah gitu. Kalau modal juga siap, jualannya juga mahal. Betul. Ya. Nggak balik gitu. Iya. Saya pernah waktu tahun lalu tuh sama tim tuh mau bikin bisnis model ya, nyewa Pak. Nyewa. Hidroponik tapi nyewa gitu. Terus saya. Hidroponik sewa tuh maksudnya gimana? Satu paket sama itunya, alatnya itu. Kita bekerja sama si pembuat alatnya itu. Kayak tabung-tabungnya itu kan. Tabung gitu. Kita mau paketin sama itu. Kita yang di IoT-nya. Terus ya udahlah kita sistem sewa aja, soalnya kalau beli kan mahal lu kalau perorangan. Rental ya. Terus kita ngomong sama usernya. Ya udah Pak, sewa berapa sekian. Nanti itu ya jaminan. Jadi kayak si internet Pak ya, kayak Indi gitu kan. Oh gitu ya. Berarti saya harus kasih jaminan duit, tapi nanti balik lagi ya. Jadi menurut mereka masih gede gitu di depan. Berarti bisnis modalnya belum jalan juga Pak. Meskipun meskipun nanti kan pengennya bulanan 50.000 kayak murah kan, dia bisa monitoring kesehatannya gitu-gitu. Nah itu nggak masuk juga gitu, nggak masuk juga. Personalis enggak, farming yang sifatnya pertanian hobi belum, kayaknya belum ya, kecuali itu dia komersial gitu-gitu. Komersial company lah ya. Ya, mengelola banyak seperti itu. Oke, smart home udah, hidroponik. Industrial baru meraba-raba juga Pak. Industrial baru meraba-raba. Mungkin Pak Idam pernah ke beberapa pabrikan ya sama. Kita juga sama pengalamannya. Tahun lalu kita ke 6 pabrik Pak. 6 pabrik ya. 6 pabrik. Aplikasi apa tuh di 6 pabrik? Baru tembus 1. Hah? Tembus 1. Tembus 1. Itu aplikasinya apa? Farmasi. Jadi sebuah farmasi di Jakarta Utara gitu. Dia cuma monitoring kompresor di atas. Kompresornya dimonitoring jalan atau enggak? On-off-nya doang gitu. On-off-nya doang. Hidup atau matinya doang. Sama karena dia ada temperatur kontrol kan dari sebuah merek kontrol gitu. Dia kan ketika ada threshold-nya
tetap gitu kan, ada relay. Ya udah dihubungin ke inputnya, gitu doang Pak. Simpel ya. Simpel banget. Cuma dia udah Pak, dia Itu udah level industri cuma segitu. iya, dia baru pilot project Pak. Oh, baru pilot project juga, Baru baru juga belajar ya. juga. Baru ya udah, tapi memang udah di deploy, udah setahun jalan. Itu tahun berapa tuh ya? 2019. 2000 tahun kemarin. Tahun kemarin, baru tahun kemarin. Tapi IoT di industri juga belum gede-gede banget. Mungkin sampai saat ini mungkin hanya lokal-lokal aja. Betul, ininya. Untungnya yang itu mau cloud Pak. Untungnya mau cloud. Mau cloud. Susah nggak jelasin ke cloud? Awalnya sih mereka macam data. Oh, data. Oke. Kami bilang bisa Pak, nanti Bapak bisa download, bisa simpen. Kalaupun Bapak ada masalah kredensial dan lain, kita ada MOU untuk download semua data, kita hapus seperti itu. Berarti kalau industri baru mau mulai lah ya. Baru pilot project lah. Kalau building, rumah sakit. Building, rumah sakit. Kan dulu ada, kalau di automation kita kan ada building automation system. Iya, ada building automation system. Building automation system ini sama dengan IoT. Automation untuk smart home dan lain-lain. Kalau building automation 2016-2019 ini data center kali ya. Saya pernah data center waktu itu. Data center ya. Center building juga yang genset apa itu access control juga dikonekin, fire alarm dikonekin di lokal kan. Lokal plus dia punya web base. Tapi ada IP forwarding juga. Jadi ketika dia akses IP-nya via internet, dia bisa connect. Bisa connect. Jadi kalau building automation belum cloud lah. Belum berani. Lokal aja. Dan sebenarnya yang bisa dijual yang benar-benar dipakai sesuai kebutuhan IoT itu sekarang apa? Kalau semuanya masih belajar. Iya. Palingan kalau menurut saya emang harus edukasi dulu sih Pak. Bagian itu kesadaran bahwa fleksibilitas itu kita itu penting gitu. Oh, mungkin dengan adanya pandemi ini proses kenalannya makin cepat ya. Betul. Orang mulai ngerti gitu ya. Betul. Dia harus bayar bulanan nih Pak, ada hostingnya gitu. Iya, betul sekali. Bayar bulanan. Nah, mudah-mudahan kayak gitu Pak yang kita harus kenalin. Bayar bulanan ya. Nanti gimana data centernya? Kita jelasin di sini. Mungkin ada MOU dulu Pak di depannya Pak. Ada MOU dulu. Iya kan? Kemarin saya kejadian kayak gitu. MOU adalah gitu. Serveran aja gitu. Itu MOU. Nanti kalau Bapak punya data semua, kita kasih semua, kita nggak ambil seperti itu. Jadi ada trust antar user dengan si. Kalau IoT yang diisi dari IT, misalnya nih Indomaret di IoT kan gitu. Apanya di IoT kan Indomaret itu IoT bukan sih? Atau IT biasa kayak dulu juga? Swalayan itu ya, yang kasirnya segala macam. Ya. Itu IT biasa, ERP atau itu udah ikut termasuk IoT? Kalau saya baca di sebuah berita Pak ya, yang proses swalayan itu kan ada sebuah telco gitu kan, dia masuk ke situ, kayaknya baru SD1 ya Pak. SD1. Oh, SD1. Software defined itu. Hanya sekedar remote atau ngirim ke cloud, betul. Komputer ke komputer. Mirip IT ya. Cuma karena mungkin device-nya dia semuanya router gitu, dia sebutnya dia IoT. Oh, karena dia punya gateway atau router yang ada di situ. Enggak, itu dinamakan IoT. Karena memang dia connect cloud sih, connect dia. Karena jualan cloud ya. Jualan cloud juga dia emang. Jadi ya, mungkin definisinya banyak ya. Saya ketemu banyak orang tuh mendefinisinya IoT macam-macam Pak. Tapi dari beberapa itu, saya kan pasti referensinya ke Accenture gitu kan. Jurnal-jurnal itu kan IoT itu tadi, connecting things to internet gitu. Kalau nggak internet berarti belum. Tapi kan ada juga fungsi saat ini, kalau nggak salah, mesin-mesin. Itu sudah ada belum yang aplikasi ini? M2M kalau di industri kan banyak Pak ya. Industri banyak. Itu banyak ya, kalau M2M ya. Terus M2M awalnya waktu itu kan karena perang atau militer ya. Militer dia antar pesawat dengan kapal selam, dia M2M, punya protokol sendiri. Protokol sendiri, komunikasi. Nanti internal. Atau M2M. Dipakai di industri. Industrial sudah pakai. Itu salah satu IoT ya. Betul. Karena kalau di industri atau di rumah sakit segala macam udah ada yang pakai. Untuk rumah sakit kayaknya lebih ke itu ya Pak ya. Jadi dia mungkin kayak kiosnya. Pemesanan ya. Terus kalau ini masih di Taiwan ya, di bawah brand Taiwan. Kalau remote monitoring, kalau PDAM,
ada flow meternya dibaca. Nah, Dulu tarik kabel tuh panjang banget. Nah, itu pakai radio. betul. Sekarang udah lari ke cloud. Itu Sekarang ada itu kan flow meter langsung ke itu juga bisa ada cloud. kan. Nah, cloud. Oke. Ada Maksudnya flow meternya flow sudah meter tinggal doang, masukin SIM card. SIM card-nya Oh, langsung connect ke cloud gitu. Tapi gimana? eh Vendornya. vendornya waktu Oh, vendornya. ya adalah sebuah vendor itu. Vendor dia udah ready. Nah, di sebuah Jawa Barat, nah, GSM ada. Nah, ini memang kalau barrier, kita ngomongin barrier Pak ya, di IoT ini ada dua faktor sih, kalau menurut saya ya. Ini saya berdasarkan si Accenture sama si Cisco ya, Cisco ini itu. Pertama faktor manusia, yang kedua faktor teknologi. Manusia ini karena yang pertama adalah kurangnya kolaborasi antar departemen. Nah, dalam satu perusahaan, Oh, berarti. misalnya kita di pabrik nih, departemen produksi, departemen IT, manajemen pasti kan lempar-lemparan. Nanti yang tanggung jawab siapa? Padahal itu satu tanggung jawab yang saling berkaitan kan. Maksudnya ini lempar-lemparan itu pengiriman data ya? Bukan. Tanggung jawab ngurusin siapa sih? IoT-nya. Ketika terjadi apa-apa, nanti gimana nih itunya, role-nya gitu loh. Nah, mereka masih, menurut saya itu penting banget untuk komunikasi antar role. Nah, terus padahal ini kan investasinya jangan panjang ya. Kayak misalnya tahun 2 tahun harus ROI sekian. Itu belum menurut saya. Ini 3 tahun, 5 tahun. Oh, efisiensi OII misalnya atau efisiensi mesinnya sekian. Kita baru tahuan 3 tahun, 5 tahun. Kalau kita baca ngomong tentang OII tadi, jadi ingat kalau OII jualannya sekarang dianggap Internet of Things, padahal itu lokal. Lokal, betul. Tapi kenapa di vendor-vendor yang jual itu IoT ini? Iya. Kayak gini Pak, saya ngomongin fenomena menarik ya. Untuk bukan mendeskripsikan, tapi ini kenyataan di lapangan. Vendor automation lebih sadar bahwa itu automation itu. Udah tahu. Udah lama kan gitu ya. Udah lama. Maaf nih, vendor IT, oh IoT nih. Padahal itu udah lama gitu loh. Oh iya. Pak, itu OI, itu VMI lokal bisa Pak, kayak gitu kan. Oh iya, itu IoT. Tapi ya udahlah, kita kadang-kadang jelasin ke mereka. Itu tuh OI bisa lokal seperti itu. Perkara kamu mendefinisikan itu IoT, berarti harus ke cloud dan ke ERP lain, misalnya SAP apa dan lain-lain gitu kan. Iya kan? Pokoknya mungkin ke arah SAP dan lain-lain gitu kali. IoT itu simple ya. Selama tidak ada internet bukan IoT. Bukan IoT, iya. Judulnya Internet of Things. Ya, betul sekali. Harus ada things, harus ada internet. Betul. Oke. Kemarin pas kita ngomongin OI jadi ingat kalau di manufaktur OI kan banyak. Banyak sekali. Yang dulunya manual jadi otomatis. Betul. Sekarang orang bilangnya itu. Iya betul sekali. Tahu loh, itu kan udah lama gitu. Oh, udah lama. Kalau di manufaktur apa lagi yang bisa mungkin ada teman-teman yang nge-develop, bikin startup, kira-kira ada ide-ide IoT apa yang bisa Kalau bagi saya Pak ya, itu menurut saya kan kalau di industri 4.0 ya, kita ngomong di industri 4.0 ya, kalau di itu ya, itu harus kolaborasi dengan unit bisnis lain. Kayak misalnya produksi tidak akan berhenti sendiri di produksi. Kita misalnya ke procurement misalnya. Nah, data dari produksi misalnya dia terus dapat apa itu integrasi dengan SAP si procurement, terus ke logistik seperti itu. Itulah fungsinya kenapa ada industri 4.0. Jadi nggak berdiri sendiri IoT automation ya. Kolaborasi dengan SAP kayak gitu. IoT itu tidak bisa berdiri sendiri, nggak ada gunanya berdiri kalau sendiri. Betul, kalau untuk kasusnya industri 4.0 dia harus kolaborasi dengan integrasi gitu. Dengan proses produksi yang lain. Proses bisnis yang lain. Betul sekali. Kalau dia berdiri sendiri namanya monitoring doang. Ya, tapi udah IoT, IoT. Tapi value added-nya kan kurang. Value added-nya nggak ada. Kurang gitu loh. Kalau investasi ROI-nya nggak gitu. Lama mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kasusnya misalnya predictive maintenance. Predictive maintenance. Itu kan fungsinya untuk kita menyediakan spare part kan. Untuk mesin itu kita bisa tahu misalnya karena ada mesin learning seperti itu, AI di itunya sistemnya, oh berarti sebulan lagi rusak atau prediksinya rusak, berarti kita bisa order lagi spare part stok di situ biar shutdown-nya nggak lama. Nah, berarti di mesin itu datanya dikirim ke cloud. Betul. Data berapa lama dia hidup, betul, dia mati, betul sekali. Kemudian interkoneksi dengan cloud, ada machine learning ya, di learning. Kalau dia udah begini, berarti langsung order spare part ke vendor.
Mungkin ke S1-nya dia. ya SMP-nya dia, ke procurement-nya. Procurement. Kan yang tahu role-nya Notifikasi lah. notifikasi. Ini Udah ini notifikasi nih. siapanya ini butuh. Gue harus order ke siapa Apa ordernya. asset management ya? Asset management, kalaupun nanti ke arah situ ya berarti masuk ke industri 4.0 juga, Pak. MES seperti itu. Nanti fungsi IoT-nya adalah meng-feed up data ke cloud. Kemudian meng-feed up data things atau peralatan itu ke atas cloud. Dari cloud itu baru dilemparkan ke Konversikan ke aplikasi atau bisnis unit yang membutuhkannya, apakah betul. ke HP-nya atau ke procurement-nya. Procurement-nya. Betul. Ya. Betul. Itu Internet of Things. Betul. Industri 4.0. Industri 4.0. Iya. Jadi bukan hanya Internet of Things itu kecil. Industri 4.0 rumah gede. IoT bagiannya dari industri 4.0. Oh, IoT itu bagian dari industri 4.0. Betul. Nah, yang digembor-gemborin pemerintah industri 4.0 itu berarti nyawanya IoT dong. Betul. Memang core-nya dari situ dulu, Pak. Baru ke tempat yang lain. Ya, itu berarti nge-feed up data ke atas. Betul. Nanti entahlah terserah mau tambahin machine learning atau mungkin AR buat maintenance gitu-gitu kan, ada kayak VR gitu kan dari sebuah vendor itu kan. Waduh, ada AR, ada VR, ada machine learning, IoT. Semua ini nggak ada gunanya kalau nggak ada IoT. Semua semua itu harus berkolaborasi untuk jadi industri 4.0. Industri 4.0. Iya. Tapi kan VR segala macam kalau nggak ada feed up data ke atas. Betul. Key-nya emang di IoT, Pak. Key-nya IoT. Untuk enable datanya ke atas. Betul. Seberapa pengen orang pasang data ke atas, tidak lokal. Masih lama kah edukasi ini terhadap industri, terutama industri lah, bukan perorangan. Kalau perorangan enggak kan? Iya. Masih butuh lama nggak? Setiap nawarin selalu, Pak nih di cloud Pak, enggak Pak, di lokal aja bisa nggak? Iya, betul. Itu masih Pak. Jadi lama nggak? Berapa lama lagi kira-kira? Mungkin tiga tahunan, Pak. Karena alasannya selalu gini, karena kan pasti berkaitan dengan IT. Ya. IT harus bikin IT roadmap dulu ke depannya. Ya. Terus infranya harus entah itu mau buat yang IP forwarding, firewall gitu-gitu, banyak VPN gitu, masih banyak role-nya kayak gitu. Masih banyak role-nya. Masih seperti lama ya orang. Iya. Orang IT. Betul kayak gitu. Makanya ketika IoT ini masih belum gabung ya. Sebenarnya kan konvergensi antara OT dengan IT kan. OT itu automation. Operation teknologi. Operation teknologi, IT informasi teknologi. Betul. OT ini salah satunya automation. Kan ada robotik gitu kan. Ada CNC gitu. Jadi sebenarnya IoT itu kan irisan dari OT dan IT. Betul, di tengah-tengahnya. Biasanya dua orang ini engineer kan beda. Betul banget. Selalu berantem itu kan. Nah, menurut saya emang harus ada itu, Pak. Posisi baru lagi. Namanya IoT engineer. Industrial IoT engineer di pabrik itu untuk menengahi posisi itu. Karena memang di lapangan kondisinya emang maaf nih lempar-lemparan. Itu kan tanggung jawab kamu. IoT engineer jurusannya di mana di kampus? Kalau Mas Asto kan udah bisa IT, tadi kan udah programming database, microcontroller, berarti bisa jadi IoT engineer. Tapi di kuliah kan nggak ada ya. Iya. Saya lihat di akhir-akhir ini, Pak, tanya dosen-dosen saya sebelumnya itu, Pak, skripsi itu jurusan ini apa aja? Kebanyakan memang pakai IoT, Pak. Untungnya, jadi mereka elektronika. Saat konsentrasi elektronika. Oh, dia udah fokus ke IoT. Berarti muridnya diajarin MySQL, bikin web gitu. Secara kurikulum memang basicnya memang udah ada. Enggak, maksudnya secara kurikulum database basic ada, networking basic ada, data communication ada, udah ada semua. Programming juga ada, cuma memang kulit-kulitnya aja kan. Jadi IoT IoT engineer kemungkinan besar datangnya dari orang-orang elektronika dan orang elektro. Kemungkinan bisa. Bukan dari orang IT. Ada ke arah IT, cuma mungkin dia lebih ke platformnya, aplikasinya seperti itu, cloud-nya. Tapi orang itu juga belajar cloud juga sih, Pak. Semua itu. Jadi kita ya udah konvergensi itu aja, ilmu aja. Karena kebutuhan marketnya ada, akhirnya terpaksa belajar. Jurusan murid mahasiswa ini cross border untuk mempelajari hal-hal yang lain di luar yang ada di kurikulum. Betul sekali. Kira-kira bisnis IoT ini vendor-vendor kan sudah mulai ramai nih. Udah ada yang untung belum ya?
vendor-vendor itu dengan IoT atau mereka masih edukasi aja mas, edukasi udah lengkap belum vendor vendor dalam hal ini prinsipal Pak ya. Prinsipal ya, kita sebagai orang otomotif tahu Pak ya. Jadi kita sempat diskusi kemarin di grup kan, saya sempat nyinggung masalah IoT di masing-masing vendor kan. Sebut nama apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita di yang hijau itu Schneider, kita ada Aveva Insight. Saya baru nyoba bentar sih, tapi memang dia itu cloud IoT gitu, semacam mirip-mirip sama Go IoT gitu. Ya, tapi dia lebih ke industrial ya. Ya, terus ada lagi Siemens Manspare ya. Manspare dia umum sebenarnya, tapi kayaknya lebih ke industrial juga, ke wind turbine, terus electrical, industrial. Jadi mereka fokus ke spesifik industri atau memang general? General. Dari sisi promosinya industrial, tapi sebenarnya buat general juga bisa. Kalau lihat fiturnya ya. Kalau kita masuk login, kan coba ada trialnya tuh. Bisa untuk general juga. Jadi si para principal automation sudah mempersiapkan arsitektur platform untuk IoT. Betul. Ramai banget Pak. Sudah ramai banget Pak. Saya lihat. Sudah ada yang beli belum? Yang pakai di luar negeri Pak. Oh enggak, di lokal. Di lokal saya nggak tahu kalau itu ya. Kira-kira kalau sudah ada yang beli belum? Kalau di lokal, saya takutnya udah kunci, tapi ternyata industri belum siap ya. Iya. Tapi memang itu tadi kantornya Mas Asto udah ada yang beli belum platformnya? Kalau platform IoT juga. Iya. Platform IoT-nya karena kita jualannya dalam tanda kutip atas SCADA ya Pak ya. Sebenarnya lebih ke arah SI Pak. Jualan ke SI. Web SCADA itu apa? Maksudnya web SCADA itu IoT kan? Iya, kalau dia ada server, ada cloud, dia baru IoT kan. Sudah diterima oleh market bahwa itu dibutuhkan gitu, atau memang itu hanya masih nice to have? Kalau di deploy sudah ada beberapa, ada satu SI yang mendeploy si web access ini. Cuma dari sisi pengguna kayaknya memang kadang nggak sadar itu tuh IoT. Atau jadi makanya maksudnya nggak sadar IoT itu apa? Secara teknologi itu tuh SCADA, oke SCADA. Terus kalau kita ngomong IoT, malah kadang-kadang ngertinya cuma SCADA Pak. Web SCADA, oke web SCADA ngerti. Itu mereka backgroundnya automation. Mereka backgroundnya automation, sudah biasa PLC dan SCADA. Betul sekali. Itu dikasih SCADA yang bisa di cloud, tetap SCADA ya. SCADA, web SCADA. Ya, cuma edukasi aja Pak. Kalau menurut saya edukasi aja. Kira-kira seberapa besar peran orang-orang di lokal? Nah, ini kan tadi vendor-vendor prinsipal kan dari luar. Betul. Seberapa besar pemain lokal bisa coach di sini, kemudian ikut bersaing face-to-face dengan prinsipal, kemungkinan berhasilnya kayak gimana? Kalau menurut saya lebih gini aja Pak. Walaupun bikin hardware itu akan makan waktu lama. Hardware. Karena kan saya pernah bekerja di bikin hardware juga, lama, terus time to market-nya jadi kita cost-nya gede kan. Itu karena memang di Indonesia hardware itu sulit sekali untuk diproduksi ya. Karena peralatannya nggak. Komponennya juga impor juga pada akhirnya. Ya kita hardware kayaknya kita nggak mungkin bersaing. Mungkin kita bikin software yang customized. Tapi memang kalau misalnya kita ke industrial fokus ke industrial Pak. Atau ke building ya fokus ke building seperti itu. Saya lihat ada dulu salah satu Honeywell gitu Pak ya, perusahaan anak Honeywell yang katakanlah Tridium lah. Dulu kan startup kan. Tahun 2001 atau 2002. Dia diakuisisi. Dia fokusnya ke building terus Pak. Building. Sebenarnya kan kemanapun bisa kan. Tapi dia building. Aku sukses dia. Oh memang harusnya fokus gitu. Harusnya memang harus fokus. Karena branding dia ke fokus di industri tertentu ya. Betul. Building. Karena dengan begitu dia akan menambah fitur-fitur yang dibutuhkan di industrinya dia gitu. Building ya udah building. Terus nanti ada ikon-ikonnya kan pasti kayak fan, ada pintu dan lain-lain kan pasti ada kan. Terus makin lama semakin lengkap ya. Semakin lengkap, tapi khusus sama dia. Jadi brandingnya orang si ini ke sini industrinya, si ini ke sini. Kita kan lebih ke fokus.
menarik jadi. Iya. Jadi kalau industri lokal atau startup IoT yang banyak beredar di masyarakat itu larinya ke user semua ya. Jadi Kebanyakan larinya ke apa? Individu-individu, kebutuhan individu. Kadang-kadang sesuai sama itu. Nah, mereka startup baru ini, mereka malah kadang-kadang nggak bisa menempatkan diri, dia itu ada di sebenarnya di vendor apa ya? Dia kan bikin produk, harusnya kerjasama dengan distributor lah ya. Kadang mereka ngerjain sendiri end to end. Dari awal bikin integrasi ke user, jualan juga. Saya pikir itu dia harus ngerti channel jualannya. Channel jualan. Jualan ke SI gitu kan. Kenapa nggak bisa dari end to end? Apakah karena prosesnya terlalu lama atau karena menurut saya resource mereka terbatas. Misalnya ternyata udah deploy 100 site gitu ya. Kalau ternyata 5 bermasalah, timnya mereka gimana distribusinya? Nah, ke sana semua. Jadi yang development malah hilang. Kayak gitu. Berapa banyak sih yang develop kayak begituan di Indonesia? Apa kampus-kampus, apa startup-startup yang main IoT ini? Karena kalau saya perhatiin IoT-nya kebanyakan di smart city, betul. yang smart city, suhu udara gitu kan. Environment. Kalau yang larinya ke industri sedikit sekali ya. Saya tahu ada beberapa, cuma memang bisa dihitung dengan jari Pak. Maksudnya yang fokus itu ya, itu lagi, karena memang dia basicnya automation. Itu lari ke software. Karena orang automation udah tahu masuk ke industri, bikin software untuk kebutuhan itu juga. Karena dia ngerti kan. Tapi kalau yang di apa IoT startup yang banyak beredar di masyarakat, itu IoT yang memang sifatnya untuk umum, penggunaan publik ya. Publik ya. Ya, smart home, agriculture gitu. Iya. Itu alatnya mereka bikin sendiri sampai end user mereka bikin sendiri. Mau saya, iya maksudnya kayaknya mereka harus ngerti positioning kan. Itu karena mereka nggak custom. Iya. Jadi maksudnya kalau udah mereka bikin kan benar ya, dari sensornya, kemudian ada gateway, operator, kemudian ada software platformnya, kemudian ada cloud platformnya. Mereka bikin sendiri dan semuanya proprietary mereka. Sehingga tidak bisa connect dengan sistem yang lain. Kalaupun ya secara umum kan MQTT Pak ya? MQTT. Terus? MQTT itu protokol komunikasi untuk IoT. IoT. Nah, maksud saya si yang integrasi itu seharusnya SI lain gitu loh. Mereka bikin produk kan? Berarti mereka create hardware, software-nya dengan open protokol. Betul. Mereka bikin konsentrator atau gateway open protokol juga. Betul. Nah, mereka edukasi ke SI. Kemudian di delivery oleh orang lain untuk di itu mirip-mirip prinsip automation. Betul. Kamu saya memang seperti itu. Kalau mau growing ya. Karena kalau enggak, resource-nya habis. Resource dari sisi orangnya, sampai sendiri, tenaganya pasti, duitnya kan pasti kesana-sana pasti, perjalanan dinas, hotel itu. Jadi kita dorong teman-teman itu untuk membangun sesuatu yang general, yang open source. Betul. Open system. Open communication lah. Open komunikasi sehingga bisa diintegrasikan dengan. Betul. Kira-kira tahun depan bisnis IoT bakal dari sisi Faktor kan lagi jualan nih di vendornya. Iya. Target IoT penjualan itu tahun ini dengan tahun depan bakal naik signifikan nggak atau? Kalau sebenarnya malah karena permintaan tinggi, tapi dari sisi pekerjaan terbatas Pak ya, social distancing lah ya. Kembalinya ke site-nya lebih jarang, ke kantor lebih jarang gitu kan. Biasanya ke arah situ sih. Mungkin kalau kita jualan tapi dengan kondisi kayak gini, artinya solusinya ya ke arah solusi pandemik. Solusi pandemik. Iya. Tapi kan nggak juga. Misalnya industri, misalnya saya punya owner pabrik, terus ownernya ini dong
mikir kali ya kondisi kayak gini. Gua kan nggak bisa bolak-balik Iya, pabrik, gua pengen betul, lihat betul. dong dari pabriknya. Betul sekali. Itu kan juga butuh solusi IoT kan. Betul sekali. Mungkin ini triggernya Pak. Triggernya, Oh ini kan? triggernya. Mungkin ke depan wah mudah-mudahan semakin banyak. Sebenarnya triggernya karena kita semakin mudah menjelaskan ke orang apa itu IoT-nya ya. Betul betul. Solusinya. Nah plus ada kondisi kayak gini. Ya. Kira-kira kalau aplikasi yang bakal ramai ke depan apa? Selain pandemik. Pandemik ya. Pandemik kan mungkin seasonnya udah mau selesai kan. Iya iya. Iya. Mudah-mudahan Pak ya seperti saya. Maksud saya aplikasi yang di develop kan itu aja tuh sudah kayaknya sudah kalau memulai sekarang udah Telat. lambat. Udah telat. Orang udah di depan kan. Kira-kira aplikasi apa yang ke depan yang mungkin siapa tahu nih IoT event ini bisa teman-teman yang nonton ini bisa dapat ide mana ya jadi kembangnya. Ya. Kalau mau going forward komunikasi kita taruh Edge AI. Edge AI. Jadi AI-nya bukan di cloud, tapi di sisi Edge, di gateway. Oh, di gateway-nya ada AI-nya di situ. Untuk jadi cloud-nya itu cuma baca data dari si hasil analisa AI itu. Apa beda? Edge AI ini maksudnya adalah Machine learning. Kayak komputer ya. Komputer Kalau kecil yang langsung connect ke sensor. Ke bisa PLC automation, bisa ke controller lah. Controller. Ya. Jadi data yang tadinya IoT itu kan data temperatur misalnya ya, kirim ke cloud. Ke PLC baru ke cloud gitu kan. Sekarang data itu nggak langsung ke cloud, dimasukin diolah dulu ke Edge AI lokal. Betul. Diolah dulu datanya. Machine learning. Dibikin prediksinya lah. Betul. Hasilnya baru dikirim ke cloud. Betul. Jadi alat ini yang bakalan. Betul. Jadi inference-nya ada di situ. Dan lokal harus bikin nih, karena vendor luar tetangga sebelah udah bikin. Singapura, Malaysia udah pada bikin. Machine learning ini based on aplikasi ya. Betul. Kira-kira aplikasi apa itu? Ada banyak tools Pak, ada banyak tools. Yang open source pun juga ada, dari Intel juga ada, terus dari kayak Google pun ngeluarin kayak TensorFlow gitu. Alat ini jadi softwarenya atau alatnya? Softwarenya. Nah, tergantung kita yang menjahit di dalamnya itu mau kayak apa. Kan ada juga produsen dari luar negeri, dia nawarin produksinya itu bisa di marketing GTA misalnya. Ya. Kayak gitu ya. Nah, kita fokus ke tools di dalamnya. Bikin satu platform tapi yang UI-nya tuh enak Pak. Karena saya sering nemuin UI-nya tuh kurang oke. Mungkin karena pengembangan kali ya. Ada beberapa vendor lain UI UX-nya ya. UX-nya kurang oke. Kaku banget gitu loh. Nah, mungkin vendor lokal bisa ngembangin yang lebih oke. Dari sisi intuisinya, UI-nya. Itu bisa dijadiin produk, bisa di-develop. Sangat bisa kalau misalnya. Saya baru nemuin beberapa orang tuh kayaknya potensi banget. Indonesia tuh kayaknya itu baru beberapa teman, mungkin yang di luar sana ada banyak kan, yang mungkin kan anak milenial sekarang keluar dari luar negeri, sekolah S2 dan 3 pasti machine learning pinter lah mereka lah. Oh, sampai ke edge, sampai ke machine learning. Ya. Iya. Tapi, ngapain lari ke sana uang IoT naik atas aja belum tersosialisasi. Iya. Makanya itu Pak, mungkin si machine learning itu bisa menjembatani, mungkin nggak perlu ke cloud, datanya bisa kita ambil dari si edge AI-nya itu. Seperti itu. Itu opsi yang menurut saya sih bagus gitu. Kalau orang takut itu ya kita ke edge. Oke. Terus apa lagi nih yang tentang IoT yang bisa di apa ya? IoT automation udah, machine learning paling ya. Kalau dari sisi resources orang-orang yang dari kan tetap aja yang bikin program kan mahasiswa baru tahu itu pada siap kan bikin seperti itu. Iya, kalau menurut saya bikin bisa, tapi menurut saya QC-nya lebih bagus lagi Pak. QC. Tes gitu. Sama kayak hardware Pak. Hardware di QC ini lebih bagus. Tapi memang kalau hardware kan harus ada sertifikat. Kayak misalnya di Indonesia ada SNI, terus CE gitu kan, FCC gitu. Itu QC-nya harus bagus. IoT itu nggak ada sertifikasinya sekarang. Nggak ada. Belum ada. Di luar negeri ada? Belum ada juga. Paling terpisah, misalnya cloud
apa gitu kan. Oh, cloud sendiri, Heeh. tapi kan vendor base ya. Betul. Vendor base Terus embedded systemnya sendiri ya, gitu-gitu. sendiri, PLC-nya sendiri. PLC sendiri ya. Jadi masih belum khusus IoT kayaknya belum ada. Ilmu IoT ini Baru. multidisiplin. Betul. Sama kayak kalau kita di automation sama instrumen kan pasti multi kan Pak. Ada fisika ya kan. Ada software, database. Automation itu ada electrical, ada instrumen. Betul. PLC-nya, ada Database-nya. database-nya. Betul. Di IoT juga begitu. Berarti Betul. ada banyak mata pelajaran yang harus Banyak disiplin ilmu. mungkin ke depan ada ya jurusan IoT. Bikin Pak. Bikin jurusan Oh, IoT. gitu. Nggak tahu kampus mau bikin nggak? Iya. Universitas besar udah ada arah sana untuk bikin jurusan IoT belum ada kan? Iya. Belum berkembang. Risetnya ke arah situ, jurnal riset sudah. ke IoT. Itu. Kalau misalnya kita mau ngembangin IoT nih Pak sekarang di aplikasi-aplikasi industri. Kalau aplikasi industri kebanyakan yang main dari automation atau dari IT? Kalau sejauh yang saya tahu sih masih ke automation sih Pak. Oh, IoT itu masih kebanyakan yang handle orang. Ada ya itu. Dan betul masih web based ke atas seperti itu. Kalau yang remote operation Pak, sekarang dulu ada remote operation kan ya, misalnya gini, tracking system, tracking kendaraan, tracking alat, sekarang tracking bensinnya, aplikasi-aplikasi itu termasuk IoT. Betul. Dari dulu udah ada atau sudah lama ada Pak? Sudah lama ada tapi namanya nggak IoT. Bukan IoT, mungkin ya GPS based apa gitu kan? Oh GPS based. Tapi memang sebenarnya dia ada aplikasinya gitu. Tapi karena hype-nya IoT, dia juga udah sadar jualannya IoT juga. Oh, ini IoT. IoT. Dulu saya sebut IoT karena nggak tahu kalau itu ada IoT. Betul. Kalau developing seperti itu udah ramai teman-teman dari Indonesia ya, orang-orang Indonesia yang develop startup seperti itu. Ramai sih enggak, cuma ada beberapa gitu. Jadi kalau di kendaraan itu kan ada protokol namanya OBD itu Pak ya. OBD ya. OBD itu nah, dia connect itu dan biasanya kendaraan di atas 2009-an ya udah ada protokolnya kan. Tinggal baca doang. Ini cerita OBD berarti alat untuk mendeteksi pergerakan kendaraan yang dipasang di ECU mobil ya. Dipasang di ECU mobil. ECU mobil itu. Kita pasang alatnya, baca. Ada GSM-nya. Si alat itu udah ada GSM. Udah ada GSM-nya. Udah langsung terbang ke cloud-nya dia. Apa aja yang dibaca di ECU mobil ini? Bawahnya biasanya bahan bakar, kecepatan, start-stopnya, jarak yang ditempuh, trackingnya. Terus kalau di tangki dia rekam suaranya. Suara juga? Suara juga. Suara apa nih? Suara drivernya. Oh iya? Iya. Kan cuma bukan lokal ya. Ada vendor begitu yang sudah deploy beberapa. Logistik sudah dipakai, di minyak sudah dipakai, bilang apa? Tangki minyak itu. Tangki minyak. Truk tangki. Iya. Nah, dia. Memang beberapa kasus ada driver yang nakal dilepas lah. Oh, itu masalah itu. Betul. Itu tadi kita human kan. Tidak ada. Sekarang mungkin nggak berapa mungkin orang bangun misalnya kan sudah ramai nih home automation. Kalau misalnya kita mau bangun home automation itu berapa cepat time to marketnya untuk misalnya ada yang mau bikin startup menggunakan peralatan-peralatan yang ada. Misalnya kan orang ngembangin dari A sampai Z, hardware, ininya, software segala macam sampai selesai. Mungkin nggak dia hanya ngembangin di satu bagian, sisanya pakai yang ada di market. Mungkin banget Pak. Mungkin banget. Tapi time to market cepat sekali dong. Cepat sekali. Ya. Contohnya nggak kayak gimana itu? Ya sebenarnya kalau gitu kan, misalnya dia nanti di hardware, dia bikin hardware. Terus sudah jadi, dia pasti ngerti protokol komunikasinya, MQTT atau JSON seperti itu. Protokol IoT ya. MQTT atau RESTful API lah, banyak kan ya. Nah terus ya udah pakai platform
gratisan sudah ada. Berarti Tapi kalau yang dia mau bikin home automation, untuk mati-mati lampu, baca sensor AC, dia buat hardware-nya. betul, Setelah buat hardware-nya, communication protokolnya pakai yang umum. bukan yang umum juga ada. Maka dia beli gate konsentrator untuk ngumpulin semuanya itu punya yang ada di market. Betul. Ya. Kemudian dari sini dikasih internet, ke cloud-nya juga pakai yang umum juga. Pakai yang umum yang juga sudah ada. Tinggal bikin webnya. Webnya malah sudah ada kan kita Sudah ada customize. juga. Oh, di customize. Berarti time to market cepet dong. Sangat cepat. Sangat cepet ya. Dan semuanya tuh ada nyediain open source, Pak. Semuanya dikasih kodenya, kalau mau ngotak-atik juga ada. Oh. Berarti boleh dong iTizen kalau misalnya teman-teman dari yang hobi di IoT Opera mau bikin branding sendiri home automation, berapa lama tuh? 3 bulan, 6 bulan kalau dia serius? Selama dia bikin hardware itu aja ya? ya, betul. Tergantung timnya sih, Pak, kalau menurut saya, Pak. Kalau sendirian pasti kan dia punya skillnya juga kan kalau itu. Timnya oke, cepet banget itu. Tapi itu tadi testingnya, Pak. Testing itu QC. Tapi selama dia memakai protokol-protokol yang bisa dikoneksi dengan yang lain. Karena Betul. saya ngeliatin contohnya yang home automation itu Xiaomi ya. Ya. Xiaomi itu kan udah punya tuh peralatan-peralatan. Heeh. Itu nggak open kan? Itu hanya peralatan dia aja. Mereka sendiri Nggak bisa dikoneksi dengan satu yang lain. nggak bisa. Terus kalau kita Xiaomi ya Xiaomi aja gitu. Xiaomi aja, kalau kita yang ini pakai Xiaomi, yang ini pakai yang lain, nggak bisa dijadiin satu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali gini, kalau kita misalnya pakai semacam FTP gitu. Apa? FTP itu layanan web gitu, if this then this gitu. Oke. Jadi misalnya dia, tapi tetap data ada di dia. Ah, Misalnya dibikin automation, jika jam sekian maka lampu nyala gitu, atau jika pagi jam 6 lampu mati gitu kan. Itu layanannya udah ada seperti itu. oke. Tapi Google Home juga ada formatnya sendiri, jadi kalau di cloud banyak lah ya. banyak banget, AWS, ada Google, banyak banget. Tapi ya itu tadi restriksinya data ada di mereka. data di mereka. Di mereka Nggak punya kita data mereka. jual data Kalau terserah. jualan lokal ada nggak? Cloud. Lokal cloud ya selain Go IoT ada juga sih. Oke. Masih banyak beberapa yang Beberapa, bahkan dia sekarang melebar dari industrial malah ke smart home, Pak. Dari ke industrial dia lari ke smart home sekarang. smart home. Melebar. Ngomong nggak apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada namanya JTech Automation, JTech Automation, Oke. Javatech Automation. Javatech Automation. Mungkin suatu-suatu diundang boleh kita boleh, ngomong sama mereka. boleh, Saya boleh. kenal beliau, Ngobrol, ya. Javatech Automation. Nanti kita cari tahu. Ya kan produk lokal ya kita. Iya. Nah, Jadi dia bikin software-nya seperti itu. Awalnya di industrial, terus melebar ke yang lain, di building seperti itu. Ada lagi juga, Pak, orang teman saya juga di kampus, dia bikin gateway sendiri, Pak, gateway dari untuk menjembatani PLC ke cloud. PLC ke cloud. Dia bikin gateway itu, Bikin gateway. from scratch, bikin PCB-nya, Bikin PCB. coding sendiri. PLC-nya sendiri protokolnya banyak. Iya, dia baca Modbus, bikin semua protokol bisa baca. Oke. Dan sudah di deploy di semua oil and gas, petrochemical gitu semua. Itu Jualannya kok nggak kedengeran? malah udah lama, Pak. Udah lama ya? Udah lama, 10 tahunan lebih. Makanya sebenarnya banyak yang nggak ketangkap radar gitu loh. Nggak ketangkap radar. Orang hebat seperti itu banyak ketangkap radar. Jadi tugas IoTalk untuk Tugas data dan PAI untuk mengangkat mereka, betul. Makanya itu kolaborasi. Makin Iya. ya. Karena IoT ini kan baru ya. Di Eropa juga vendor-vendor festival Eropa, Cina, Amerika itu kan mereka juga masih baru. Di lokal kalau misalnya dia buat sekarang, berarti kompetisinya kan head to head sekarang. Ada teknologi yang tertinggal kan. Betul. Ngerti semua teknologinya. Potongnya kan startingnya sama nih. Betul. Jadi kan kalau misalnya diadu, bisa diadu dong antara lokal dengan luar. Gini Pak, ada mindset dari orang Indonesia kan. Kebanyakan dari siapa begitu. Misalnya ibu-ibu beli tas branded lebih suka kan daripada lokal. Louis Vuitton misalnya. Kan? Karena branded. Branded. Nanti misalnya ada brand lokal, gue beli Simon aja lah. Schneider aja lah, lokal nih. Belum tahu nih
Walaupun itu enggak, harganya jomplang. iya meskipun wah lu murah, wah jangan-jangan malah murah kan, kayak gitu kan. Oh, Mindsetnya Indonesia kayaknya belum, kita tantangannya di gitu situ, ya. tantangannya di situ. Yang Tantangannya di dipromosi situ. kan sedih banget gitu. Iya, bener banget Pak, itu kejadian banget Pak. Ke arah situ mindsetnya. Itu makanya berhenti. Nah, terus gini, masalah IoT di pabrik ya. Saya pernah di waktu itu presentasi nyeletuk operatornya. Pak, saya biasa 1 minggu masuk nih lumayan dapat lemburan. Berarti dengan ini nggak bisa lagi dong saya datang ke kantor. Gitu dia Pak. Oh, nggak lembur lagi. Nggak lembur lagi dong. Ya bisa Pak, tapi kan Bapak bisa ngerjain hal yang lain Pak, gitu. Kayaknya masih resisten ke arah situ. Resistensi. Karena kualitas manpower. Betul. Kita bisa. Cara berpikirnya ke arah situ. Tapi kan pandemi juga memaksa seperti itu sekarang. Nah, kalau sekarang mungkin beda. Beda kan? Sekarang Karena beda. tadinya kita harus masuk kantor. Sekarang kita udah biasa dulu. Remote. Akhirnya lama-lama kalau misalnya ketemu jauh, Pak Zoom dulu aja deh. Nah, betul. Nah, dulu sebelum Harus pandemi, ketemu. kalau ingin jelasin sesuatu ya kita harus Tatap muka. datang keluar kota atau malah jauh-jauh naik pesawat. Sekarang jadi Pak kita Zoom dulu deh gitu. Nanti ngobrol dulu. Betul. Tahu baru. Biasanya baru ketemu. Nah, kan itu juga Mungkin bisa dia mengurangi tiket pesawat. triggernya ke arah situ sih. Orang traveling. Tapi itu bukan IoT ya. Itu bukan IoT kan? Iya. Cerita IoT. Tapi kan IoT itu bisa mempengaruhi jumlah manpower yang ada di pabrik. Mungkin gini Pak, saya selalu mengedukasi klien yang mau pakai gini. Pak, IoT atau industrial IoT ini bukan bermaksud mereplace karyawan yang ada. Bapak bisa mendaya gunakan tenaga mereka untuk hal yang lain yang lebih manusiawi gitu. Katakanlah di operator bawa perangkat misalnya camshaft atau mesin mobil ya, di sini misalnya. Itu kan menurut dan sehari-hari seperti itu, berulang gitu. Itu kan bosen plus menurut saya nggak manusiawi ya. Oh, berarti mirip dengan orang QA dan QC ya. Jadi orang QA QC sih kalau di pabrik apa ya, air minum lah ya, aqua gitu ya. Atau apa? Itu kan ada pengecekan air ya, kualitinya oke, kemudian ada kumannya enggak, Betul. gitu kan, untuk pas dimasukin ke botol atau enggak. Nah, kalau sekarang kan dengan adanya sistem bisa di online monitoring, kemudian dikirim ke cloud, kemudian manajemen bisa baca. bosnya atau manajemen yang tidak berada di kantor bisa tahu kalau ada berapa kali kejadian dan segala macam. Betul, dan lebih akurat. Tapi orang QA dan QC-nya Nggak kerja. Iya, iya bisa mengerjakan hal yang lain Pak. Maksudnya analisis ya. lebih ke cara pikir lah. Kalau berulang kayaknya lebih ke automation. Lebih ke automation. Iya. Tapi yang tadi itu bukan IoT dong. Kalau hanya sekedar monitoring itu kan ada biasa aja sudah bisa ya. Tapi kan ke cloud Pak, tadi kan manajemen harus lihat. Cloud. Karena ke cloud jadinya IoT ya. Saya menerima mindset saya. Karena hampir pengalaman itu kalau di automation mereka masih nggak terlalu itu ke cloud. Betul. Mungkin yang butuh malah manajemen Pak ya. Oh iya, manajemen. Senang banget manajemen ke arah situ. Tapi IoT sekarang cocoknya memang datangnya top down ya. Top down. Harus dipaksa. Dari atas ke bawah. Betul. Kebutuhan reporting di manajemennya itu memaksa datanya real time. Betul, real time dan bisa fleksibel di mana aja. Betul, top down. Kalau bottom up hambatannya banyak. Minum dulu Pak. Oke. Saya udah minum berkali-kali. Buka nih. Kan sekjen PAI nih. Kira-kira PAI bisa atau Asosiasi Otomasi Indonesia kira-kira apa nih bisa dilakukan untuk pengembangan IoT atau pengembangan orang-orang yang di dalam? Kalau menurut saya sih pemulaan ini kayak podcast seperti ini Pak, ini hal yang bagus buat kita. Contohnya ya itu tadi kita bisa mengisi kayak edukasi seperti ini, lalu mungkin ada materi-materi lain. Terus kalau misalnya ada perusahaan lokal yang punya solusi IoT, kita bisa angkat juga di sini. Diundang di sini. Terus mungkin nanti saya ada ide Pak, namanya hack automation. Apa tuh hack automation? Hacking di automation. Semacam hackathon. Tapi itu IT ya. Hackathon itu hacking, ya apapun lah di coding, tapi tentang automation. Dan dikolaborasikan dengan IoT.
Nah, di luar sana udah ada. Itu gimana tuh praktisnya? Praktisnya, jadi kalau di sana tuh ada beberapa meja gitu kan. Ada PLC, RTU itu ngontrol semacam pura-puranya tuh gardu induk Oke, listrik, ya. listrik PLN gitu kan. Dia gimana caranya misalnya nembus keamanan buat kontrol logika PLC-nya biar matiin si gardu. Oh, oke. Atau mungkin ada yang lain, misalnya itu mesin gitu loh. Dimatiin atau dinyalain, tapi secara remote gitu. Nah, tapi itu banyak pesertanya seperti itu. Nah, saat ingin mengelaborate beberapa vendor, mereka punya solusi apa untuk melakukan hal itu juga edukasi ke masyarakat. Menarik tuh. Iya, PAI bisa lakukan itu ya? bisa kalau sama dengan kolaborasi banyak pihak. Beberapa pihak. Gitu. Iya. Tadi berarti makers Indonesia di IoT dinaikkan ya, dengan melalui channelnya asosiasi ya. Kemudian edukasi yang tadinya informasinya sangat terbatas, sekarang diperkenalkan. Dipindahin lagi. Berarti ada kolaborasi para prinsipal dan vendor juga. Betul banget. Mengundang para praktisi itu untuk bersama-sama duduk bareng sesuatu atau membuat kompetisi untuk para mahasiswa baru segala macam. Atau mungkin yang umum juga bisa, mau ikut juga masalah. Yang penting kan kita goalnya edukasi IoT. Ramein lah ya. Informasinya. Kalau ekosistem sih ekosistemnya dibangun. Itu tadi, kalau bisa bikin produk ya udah bikin produk, lo jangan lupa sendirian capek gitu. Yang bikin produk ada SI, user ya udah. Atau mengedukasi teman-teman yang mau memulai bisnis IoT. Diarahkan. Jangan kerjakan semuanya, nah, gitu kan? Diarahkan. Kalau bisa. Positioningnya jelas. Positioning jelas. Apakah mau fokus ke GPU-nya, PSI-nya, atau mau create produknya? Betul. Iya. Yang mengarahkan ini ya melalui edukasi seperti ini ya. Atau seminar-seminar. Oh ya Bang, mungkin kita bisa kerja sama asosiasi IoT ya. Dulu sempat kita obrolan ya. Obrolan ke asosiasi. Mungkin kita kontak-kontak antara automation dan IoT asosiasi. Ada kan sama-sama asosiasi, mungkin bisa berkolaborasi. Jadi pasti ya. Iya. Ada orang yang mau buka. Betul. Terakhir nih Pak Asto, silakan apa kira-kira yang mau sebelum kita tutup atau closing statement lah. Terima kasih undangannya dari Pak Ita dan tim dan juga teman-teman PAI. Mungkin dengan ini kita bisa membuat satu ekosistem seperti itu untuk making Indonesia 4.0, karena tanpa adanya kolaborasi kita dapat menggunakan sendirian. Ya. Gitu. Making Indonesia 4.0. Mas Hasto, terima kasih banyak untuk hadir di Sama-sama Pak. Talk. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang menggerakkan atau meningkatkan knowledge-nya di bidang IoT. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman IoTizen yang menyaksikan IoT Talk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ke depan kita bisa menghadirkan tamu-tamu yang bisa meningkatkan knowledge kita atau meningkatkan kolaborasi, ataupun kalau ada teman-teman yang punya produk yang di-develop sendiri kemudian ingin di-publish, ingin di-sharing ke IoTizen di IoT Talk ini, silakan hubungi kami di komen-komen di bawah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.